Chapter 82, Kerja Tim 3. Setelah kembali ke asrama para penyihir, Tomer menghela nafas panjang. Tomer, mengapa misinya ditunda? Apakah ada variabel lain? Bosnya mengiriminya pesan kasar. Misi Tomer adalah melukai atau melemahkan Rahel. Dia hanya perlu membuat Rahel beristirahat sejenak dari kehidupan sehari-harinya yang biasa. Dengan kerja sama dari Jin yang bertindak sebagai mata-mata di eksekutif Cube, dia pikir dia bisa dengan cepat mengurus misi ini dan kembali, tetapi ada ejekan terus-menerus menghalangi dirinya. Apakah aku harus merawatnya dulu? Saat ini, dia merasa masam hanya melihat wajah Kim Ha-jin. Setiap kali dia mencoba melakukan sesuatu, dia tampaknya muncul entah dari mana dan menggagalkan rencananya. Apakah itu sebelum kelas, selama kelas, atau setelah kelas, Kim Ha-jin menolak untuk meninggalkan sisi Rahel. Tidak bisakah dia tahu tempatnya? Tomer tidak bisa mengerti bagaimana kadet peringkat 334 memiliki keberanian untuk bertindak begitu mudah. Dia sudah menyelidiki latar belakangnya, dan dia bahkan tidak memiliki orang tua, apalagi dukungan yang tepat. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa memenangkan hati seorang cantik hanya dengan keberanian? Tunggu. Kilasan wawasan muncul di kepala Tomer. Kim Ha-jin memiliki perasaan yang kuat terhadap Rahel. Tomer yakin akan hal itu. Namun, meskipun dia tidak menunjukkannya secara terbuka, Rahel pasti merasa tidak nyaman dengan kemajuannya. Dia berusaha bergerak secara sepihak. Ada banyak cara untuk menyebarkan desas-desus jahat. Anda bisa menjelek-jelekkan seseorang di belakang mereka, atau Anda bisa melebih-lebihkan desas-desus yang sudah ada. Tetapi untuk saat ini, tidak perlu skema rumit seperti itu. Dia hanya harus mengatakan hal-hal seperti yang dia lihat, meskipun sedikit melebih-lebihkan. Untuk melakukan itu, dia harus lebih dulu dekat dengan Kim Ha-jin dan Rahel. Tidak, dengan seluruh tim. Tomer mengirim pesan ke bosnya. Apakah misinya benar-benar hanya untuk memisahkan gadis ini? Betul. Setelah itu, agen yang kami kirim akan mengurus sisanya. Bagus, sudah waktunya untuk perubahan rencana. Tomer tertawa dengan gila-gilaan. Itu dulu. Smartwatch-nya bergetar. Getaran yang sangat kuat mengisyaratkan bahwa itu berasal dari valet bankuet. Tomer dengan cepat menyalakan jam tangannya. Agensi kebenaran. Kami telah menerima permintaan Jami Jamersi. Mereka membalas sekarang. Dia lupa tentang Truth Agency karena 2-3 minggu yang lalu dia mengajukan permintaan. Dia mengira mereka tidak bisa diandalkan karena mereka tidak menjawab. Apakah mereka hanya memiliki terlalu banyak klien? Bagaimanapun, dia puas. Selama dia bisa mengetahui di mana bajingan itu berada, dia senang menunggu. Minggu depan, masing-masing tim akan memilih Dungeon skala kecil dan melakukan presentasi tentang cara terbaik untuk menaklukkannya. Kelas Teori Jumat, Fenomena Realm Analysis 2. Tepat sebelum kelas berakhir, Profesor memberikan tugas kepada tim taruna. Kadet segera pecah menjadi erangan. Namun, Jin Hoseng dan Yi Bok-gyu, yang duduk di depan saya, tampaknya tidak terlalu khawatir. Mereka berbalik, menatapku dengan gembira. Kami percaya padamu, Ha-jin. Bukan hanya mereka. Kadet lain juga terlihat seperti ini dengan mata iri. Selamat berakhir pekan. Dengan itu, Profesor meninggalkan kelas. Anggota tim Rahel, termasuk saya, bangkit. Guys, ada pertemuan pemimpin tim Rabu depan. Jangan lupa datang ke auditorium jika Anda seorang pemimpin tim. Petik 2. Pada saat itu, Ketua kelas, Yi Yonghan, berteriak keras. Aku memandang Rahel, yang sedang meletakkan peralatan tulisnya, dan mata kami bertemu. Saya berbicara. Untuk hari ini, mari kita pergi ke kafe dan hanya membagi pekerjaan. Baik. Ini bukan suara Rahel. Aku mengalihkan pandanganku ke samping. Itu Tomer. Ayo pergi ke kafe. Tomer memiliki wajah yang sangat cerah. Ada apa dengan Anda? Maksud kamu apa? Semuanya? Rahel sih, lepaskan. Kami tidak punya waktu. Petik 2. Tomer melangkah masuk dan mulai mendesak anggota tim lainnya. Aku menatapnya dengan linglung. Apa yang dia rencanakan saat ini? Apakah dia punya bom nuklir di kafe? 10 menit kemudian. Kami tiba di kafe. Saya mencoba mengintip melalui atap dan tanah, tetapi saya tidak dapat menemukan jebakan di kafe. Meskipun saya masih curiga, saya mulai membagi pekerjaan antara yang lain. Hoseng dan Bok-gyu dapat mencari data di Dungeon. Jamer dan Rahel si dapat menghitung densitas mana. Petik 2. Itu adalah hasil dari diskusi 30 menit kami. Mereka akan mengirimkan hasilnya kepada saya, kemudian saya akan mengumpulkan semuanya menjadi PowerPoint yang bagus. Boleh juga. Saya setuju. Anggota tim setuju dengan wajah ceria. Ketika aku hendak mengambil tasku dan pergi, Rahel tiba-tiba meraih lengan bajuku. Ha-jin si. Iya nih. Bukankah pengadilan kerajaan Inggris menghubungi Anda? Kontak apa? Petik 2. Pada saat itu, Rahel sedikit mengerutkan alisnya. Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku memiringkan kepalaku. Meskipun saya tidak ingat sesuatu seperti itu, saya memeriksa email saya untuk berjaga-jaga. Ada 1097 email yang belum dibaca.
Saya mencoba mencari frasa, pengadilan kerajaan. Saya menemukan satu email. Ah, mereka mengirimi saya email. Maaf, saya tidak sering memeriksa email saya. Petik 2. Mereka mengirimimu email. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Rahel tampak agak marah ketika bibirnya mencibir. Cobalah membacanya ketika kamu pulang. Aku akan membacanya sekarang. Saya mengklik email itu. Seperti yang dikatakan Rahel, Guild Pengadilan Kerajaan Inggris telah menghubungiku. Itu ditulis dalam bahasa Korea, jadi saya tidak kesulitan membacanya. Gaji 100 juta won dengan manfaat tambahan. Itu bukan kondisi yang sangat baik untuk prakontrak. Bisakah aku memeriksanya? Yakin. Rahel mengintip kepalanya dan memeriksa isi email itu. Matanya bergerak dengan sibuk, lalu dia mengerutkan kening. Apa jenis kontraknya? Tidak pernah, jangan baca ini. Rahel berdiri, marah. Kemudian, dia buru-buru keluar dari kafe. Dia memiliki wajah paling marah yang pernah kulihat sejak aku memasuki Cube. Petik 2. Apa? Kenapa dia sangat marah? Anggota tim yang lain melihatnya pergi dengan linglung. Minggu malam, waktu aku berangkat demi kewarasanku. Saat ini saya fokus bermain game. Kemenangan. Saya menang sekali lagi. Nim, 1. Iya nih. Bagaimana kamu melakukan combo tadi? Yang kalah, Nayun Jajangman, mengirim pesan padaku. Kami menjadi teman sejak kami bermain pada hari Rabu. Karena kami masuk sekitar waktu yang sama, kami sering bermain melawan satu sama lain. Untungnya, sistem konsolidasi acak memberi saya angka seperti 37, 40, 39, jadi saya belum kehilangan satu game pun. Kamu harus tetap tenang. Bagaimana kabarmu begitu baik? Apakah Anda pahlawan aktif? Tidak, tidak sama sekali. Penguatan konsep, itu meningkatkan pemahaman tentang apa yang combo untuk digunakan dan apa combo yang paling efisien, bahkan meningkatkan rasa waktu dan gerakan dalam permainan. Meskipun keterampilan saya akan bervariasi tergantung pada jumlah yang saya roll, saya tidak diragukan lagi layak disebut seorang ahli. Ngomong-ngomong, mengapa statistik pertandingan dengan rankingmu menang 43 dan kalah 43? Apakah Anda kehilangan tujuan? Ya, karena aku tidak ingin menjadi seseorang yang sangat terikat pada angka belaka. Aku berbohong tanpa mengedipkan mata. Ah, begitu. Anda menakjubkan. Saya tidak bisa tidur dengan baik jika saya kehilangan pertandingan peringkat. Apakah Anda masuk sekitar waktu ini setiap hari? Iya nih. Bisakah aku memintamu mengajari aku satu atau dua gerakan saat ini? Saya tidak bisa menahan senyum. Dia ternyata sopan. Dengan senang hati. Tapi saya akan offline sekarang. Saya harus pergi berolahraga. Oh, aku juga akan segera berolahraga Jing. Saya tidak membalasnya dan hanya meletakkan helm saya. Dengan hati-hati aku membuka pintu agar tidak membangunkan Evandel. Kemudian, saya menuju ke pusat kebugaran. Setelah sekitar 5 menit berjalan, saya tiba. Ketika saya keluar dari ruang ganti di pakaian olahraga saya bertemu dengan Chae Nayun yang juga memasuki pusat kebugaran. Apa? Kamu di sini juga untuk berolahraga? Hah? Oh ya. Petik 2. Baiklah, bekerja keras. Chae Nayun berjalan melewatiku ke ruang ganti gadis itu. Saya kemudian menuju ke treadmill tanpa banyak berpikir. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalaku. Nayun Jajangman. Nayun, Chae Nayun. Tidak mungkin, kan? Itu tidak mungkin. Pertama, Chae Nayun tidak terlalu menyukai Jajangmyeon. 2. Tidak ada alasan dia akan menggunakannya sebagai ide. Belum lagi, Nayun Jajangman berbicara seperti pria. Berbunyi. Saya mengatur kecepatan treadmill ke 20 km. Saya bahkan tidak pernah membayangkannya di masa lalu, tetapi sekarang tidak begitu sulit. Selama 30 menit berikutnya, saya berlari di atas treadmill. Pada saat saya turun, saya sudah basah oleh keringat saya sendiri. Saya mengeluarkan minuman olahraga dari lemari es. Chae Nayun, yang baru saja keluar dari ruang gravitasi, perlahan-lahan muncul di sampingku. Hei! Aku menatap Chae Nayun dalam hati. Dia gelisah, berusaha membeli waktu. Apa? Katakan sesuatu. Petik 2. Begini, tim saya mendapatkan Hongcheon Mantis Dungeon. Tampaknya Chae Nayun khawatir tentang tantangan timnya. Mantis Dungeon. Dia akhirnya mengambil Dungeon serangga, yang merupakan salah satu yang paling sulit dari semua Dungeon. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Petik 2. Bagaimana kamu memilih yang paling sulit? Saya tahu. Pesulap menjengkelkan di tim saya terus mengatakan kepada saya untuk memilihnya. Pesulap di tim Chae Nayun adalah Oh Jun-sik. Dia direkam di buku pengaturan saya. Meskipun dia terampil, dia sedikit keledai. Karena bibinya adalah seorang pesulap bintang 7, ia mungkin juga tidak akan tunduk pada Chae Nayun. Dia mungkin berpikir bahwa dia bisa mendapatkan poin bonus dengan tugas yang sulit. Tapi dia mungkin akan ceroboh dalam presentasinya. Dia akan gagap dan membuat Anda facepalm. Petik 2. Aku tahu, aku rela mengabaikannya, tapi sekarang. Aku belum pernah bertemu seseorang yang lebih keras kepala daripada aku. Setidaknya dia tahu dia keras kepala. Jika memungkinkan, biarkan orang lain yang melakukan presentasi.
Tanpa diduga, Hazuki tampaknya menjadi pilihan yang baik. Petik 2. Aku mau, tapi aku ragu bajingan itu akan setuju. Kuhum. Tiba-tiba, suasananya berubah canggung. Kami berdua menjaga jarak seolah-olah kami ingat hubungan kami. Bagaimanapun, kami bukan teman yang bisa mengobrol dengan begitu ramah. Petik 2. Es bersenang-senang berolahraga. Saya akan kembali ke ruang gravitasi. Petik 2. Ya, aku akan mengangkat beberapa beban. Tanggal 12 Agustus Selasa, senja. Di taman kosong, suara pedang yang tajam berayun bergema di seluruh area. Hei, bukankah aku menjadi lebih baik? Chae Nayun, yang baru saja memegang pedang, bertanya dengan wajah cerah. Kim Suho mengangguk sambil tertawa. Ya, kamu berhenti memejamkan mata. Hanya 7 hari telah berlalu sejak Kim Suho mulai bertindak sebagai guru Chae Nayun. Chae Nayun jelas tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Prestasi terbesarnya adalah dia berhenti takut serangan jarak dekat sampai batas tertentu. Saya pikir bermain game itu sangat membantu saya. Permainan. Kim Suho bertanya sambil memiringkan kepalanya. Ya, aku bertemu seseorang yang bahkan lebih baik darimu. Seorang ahli super yang hanya melakukan pertarungan jarak dekat. Petik 2. Gelombang gladiator abad ini. Tapi Anda tidak menggerakkan tubuh Anda dalam permainan itu. Petik 2. Gladiator of the Century menggunakan gelombang otak dan gerakan iris sebagai kontrol. Tentu saja, Anda dapat memainkannya dengan keyboard dan mouse, tetapi itu akan secara signifikan memperlambat waktu reaksi Anda. Ya, tapi orang biasa tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dia lakukan. Dia mentor saya. Petik 2. Oh, kalau begitu dia pasti benar-benar ahli. Mentor Chae Nayun. Itu berarti bahwa Chae Nayun yang sombong telah mengakui dia sebagai superior. Ya, dia juga memiliki kepribadian yang hebat. Dia tampaknya cocok dengan rasio menang kalahnya karena dia tidak ingin sangat terikat dengan angka belaka. Bukankah itu keren? Petik 2. Kebanyakan orang memainkan pertandingan peringkat untuk menang, menghasilkan pertandingan yang agak membosankan. Masing-masing pihak pertama-tama akan menguji air dengan manuver kecil, dan hasil pertempuran akan berakhir ditentukan oleh pihak mana yang melakukan pukulan yang lebih efektif. Itu seperti pertandingan tinju, kecuali bahwa jarang satu pihak menjadi ko. Namun, Ekstra 7 berbeda. Dia menuduh Anda secara langsung dan hampir dengan ceroboh. Setiap gerakannya berpotensi mematikan, membantu Chae Nayun mengatasi ketakutannya akan pertempuran jarak dekat. Jika dia sebagus itu, dia harus menjadi pahlawan yang aktif, bukan? Tidak. Aku bertanya padanya, dan dia berkata, itu dulu. Seorang pria muncul di kejauhan mengenakan sandal jepit. Itu adalah Kim Ha-jin. Oh, lihat, Kim Ha-jin di sini. Ini tidak mengejutkan Chae Nayun. Kim Suho sudah memberitahunya bahwa Kim Ha-jin akan datang untuk berbicara dengannya dan bahwa dia hanya bisa mengajarinya sampai Kim Ha-jin datang. Oh kamu benar maka saya akan pergi sekarang. Petik 2. Kim Suho bangkit. Ya, hati-hati. Jangan terlalu banyak bekerja, oke. Chae Nayun menyaksikan Kim Suho berjalan mendekati Kim Ha-jin. Rasanya mereka baru saja dekat. Tapi bagaimana caranya? Sekarang saya memikirkannya, Kim Suho bercanda mengatakan mereka berbicara tentang saya. Apakah itu karena aku? Petik 2. Kim Suho dan Kim Ha-jin berjalan pergi, mengobrol bersama. Chae Nayun menajamkan telinganya. Bagaimana kondisi Anda? Ini adalah suara Kim Ha-jin. Cukup bagus. Itu adalah Kim Suho. Jangan bekerja terlalu keras. Jumat tepat di tikungan. Tentu saja. Oh, dan bagaimana Chae Nayun? Pada saat itu, jantung Chae Nayun berdegup kencang. Ini adalah bagian yang paling penting, tetapi mereka sekarang terlalu jauh baginya untuk mendengarkan. Petik 2. Persetan. Chae Nayun menatap mereka dengan campuran emosi yang kompleks di matanya. 1. Nim, adalah cara yang terhormat untuk menangani orang secara online. 2. Jajangmyeon adalah mie kacang hitam Korea. Secara pribadi, salah satu hidangan favorit saya.